Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Irma Imalia. Nomor NIM 12304193002. Saya dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab IAIN Tulung Agung semester 3A. Baik, di video kali ini saya akan memenuhi tugas UTS saya dengan mata kuliah Ilmu Aswat atau Fonologi. Selamat mendengarkan dan menyaksikan jawaban UTS dari saya. Apa sih perbedaan vokal dan konsonan itu? Oke, yang pertama, vokal atau biasa disebut dengan huruf hidup. Vokal adalah fonem yang dihasilkan dengan menggerakkan udara keluar tanpa adanya hentakan. Contoh vokal dalam huruf seperti A, dan O. Sedangkan dalam huruf C yang biasanya vokal yaitu A, Ya, dan Wawu atau Fathah, Kasroh, dan Domah. Yang kedua, Ya dan konsonan atau biasa disebut dengan huruf mati. Konsonan yaitu fonem yang dihasilkan dengan menggerakkan udara keluar dengan adanya rintangan. Contoh konsonan yaitu selain huruf vokal dalam huruf abjad seperti B, C, D, dan seterusnya. Sedangkan dalam huruf hijaiyah juga seperti itu, selain huruf vokal seperti ba, ta, sa, jim, ro, dan seterusnya. Biasanya konsonan dalam bahasa Arab itu seperti sukun, yaitu huruf mati. Perbedaan fonetik dan fonemik. Yang pertama, fonetik. Fonetik adalah bidang linguistik yang mempelajari tentang bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut berfungsi untuk membedakan bunyi yang bermakna atau tidak. Yang kedua, yaitu fonemik. Fonemik adalah kesatuan bunyi terkecil dari suatu bahasa yang berfungsi untuk membedakan makna dari sebuah kata. Urgensi fonologi dalam kajian linguistik. Fonologi sendiri berarti bidang linguistik yang mempelajari menganalisis dan membicarakan runtunan-runtunan bunyi bahasa. Fonologi atau ilmu asal bertanggung jawab atas kebenaran dan keakurasian pembicaraan bunyi, kata dan kalimat dalam proses berbahasa, supaya benar dan bunyi kata bahasa yang diucapkan sesuai dengan kaidahnya. Seperti contoh pada kata main. Orang yang baru belajar bahasa Arab dengan orang yang sudah fasih dalam berbahasa Arab akan berbeda dalam pengucapan huruf ain. Maka dari itu, apabila unsur dalam fonologi itu tidak diperhatikan, maka bahasa yang dituturkan akan sulit untuk difahami, atau bahkan akan difahami dengan makna yang jauh berbeda dari maksud si penutur. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan mempelajari ilmu fonologi atau ilmu tentang bunyi bahasa. Sejarah ilmu bunyi. Ilmu bunyi sudah dikenal di India, Yunani, Romawi, dan Arab. Ilmuwan yang pertama kali menggunakan istilah ilmu bunyi adalah Gezoka, seorang ilmuwan dari Perancis, dalam penelitiannya tentang huruf yang digunakan oleh warga Mesir kuno dalam menuliskan bahasa mereka. Kemudian, pada tahun 1841, Ergi Latam menggunakan istilah ilmu bunyi sebagai cabang ilmu fisika yang berkenaan khusus dengan ilmu bunyi atau fonetik akustik. Kemudian, pada tahun 1856, ilmu bunyi di India ke dunia barat berawal dari terjemahan Max Mahler terhadap buku Risveda yang tertulis dalam buku Sangsekerta. Kemudian, ilmu bunyi di Yunani dianggap sebagai ilmu tata bahasa yang berhubungan erat dengan turunan kata, penuturan kata, dan kalimat. Pada awalnya, ilmu bunyi di Yunani dikenal sebagai ilmu bunyi yang sangat sederhana. Sedangkan ilmu tajwid muncul sebagai ilmu independen dalam warisan Arab dan Islam pada abad ke-5 Hijriah, ketika para ulama bacaan Al-Quran mampu mengekstrak penyelidikan fonologis dari kitab-kitab ulama Arab dan menempatkannya dalam kerangka ilmu baru. Ilmu tajwid lebih tua daripada ilmu fonologi. Oke, sekarang kita memasuki tentang alat-alat bunyi. Gambar alat-alat bunyi bisa dilihat di bawah ini.
semua alat bunyi tersebut mesti memiliki fungsi masing-masing. Bunyi alat-alat ucap biasanya diberi nama dengan nama alat-alat ucap itu sendiri. Namun, tidak diberi nama dengan nama bunyi gigi atau bunyi bibir, melainkan diberi nama atau istilah dengan nama bunyi dental atau bunyi labial yang berasal dari istilah bahasa Latin. Bunyi bahasa itu dapat dihasilkan jika menggunakan atau menggabungkan dua alat ucap. Contoh, semisal bunyi apikodental yaitu gabungan antara ujung lidah dan gigi atas. Bunyi laminopalatal yaitu menggabungkan antara bibir bawah dan gigi atas. Apa sih perbedaan transkripsi grafemis dan transkripsi fonetis itu? Oke, yang pertama, transkripsi grafemis adalah penulisan pengubahan menurut huruf dan ejaan bahasa yang menjadi tujuannya. Biasanya ditandai dengan dua sudut. Seperti contoh pada kata masuk. Jika ditranskripsi grafemis, depannya dikasih sudut dan belakangnya juga dikasih sudut. Jadi MASUK. Kurang lebihnya penulisan contoh transkripsi grafemis seperti di bawah ini. Lanjut, sekarang masuk pada transkripsi fonetis. Transkripsi fonetis adalah penulisan pengubahan menurut bunyi. Biasanya ditandai dengan dua kurung siku tegak. Contoh seperti tokoh, jika ditulis menjadi transkripsi fonetis, ditandai dengan dua kurung siku tegak. Kurang lebihnya contohnya seperti di bawah ini. Mungkin cukup sekian jawaban UTS dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya juga manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.